Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah mengenai kotak tabut. Kotak tabut ini merupakan peninggalan Nabi Musa alaihissalam yang diyakini oleh Bani Israel dapat mendatangkan kemaslahatan. Nah, marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Selepas Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel mulai kehilangan kedikdayaan, tercerai-berai, dan lepas dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka justru memuja sebuah benda yang bernama kotak tabut, yang dianggap memiliki kekuatan dahsyat dan dapat menuruti segala perintah mereka. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat, melainkan keterpurukan dan kesengsaraan. Kejayaan yang diraih kaum Bani Israel sewaktu Nabi Musa alaihissalam masih hidup itu bahkan jatuh ke tangan bangsa Palestina. Kaum Bani Israel semakin tertindas dan terusir dari tempat tinggalnya. Ketika itu bangsa Filistin pun merebut wilayah Bani Israel dan menempati tanah itu selama beberapa dekade. Nah, singkat cerita, saat keadaan Bani Israel semakin memprihatinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Samuel untuk memperbaiki keadaan mereka. Pelan-pelan dengan penuh ketakunan, Bani Israel mulai beranjak dari ketertindasan di bawah arahan Nabi Samuel alaihissalam. Mereka yang awalnya tercerai-berai perlahan mulai berkumpul kembali ke masing-masing sanak saudaranya. Bani Israel yang mulai mapan itu kemudian berniat untuk merebut kembali wilayah mereka dari penduduk bangsa Palestina. Akan tetapi mereka tidak lantas menyerang Palestina karena di internal mereka belum memiliki pemimpin yang bisa diandalkan. Nah, ketika itu Nabi Samuel alaihissalam paham benar karakter Bani Israel kala itu. Di antara mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin, akan tetapi ketika ada yang memimpin, mereka sulit untuk taat pada pemimpin itu. Meski kemudian pemikiran Nabi Samuel itu dibantah oleh kaum Bani Israel dengan menegaskan bahwa mereka akan patuh kepada pemimpinnya jika sudah ada orang yang tepat untuk memimpin mereka. Kebijakan Nabi Samuel saat itu membuat dirinya tidak langsung menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin. Akan tetapi, Nabi Samuel menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pilihannya nanti tidak disalahkan oleh kaum Bani Israel. Ketika itu, wahyu yang ditunggu itu pun datang, sehingga Nabi Samuel alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menemui seorang petani miskin yang bernama Tolut. Nah, orang yang dipilih Allah itu selain sebagai seorang petani, juga sebagai seorang pengembala kambing, yang mana jelas secara ekonomi jauh lebih rendah dari rata-rata masyarakat Bani Israel. Akan tetapi di balik itu semua, Tolut memiliki kelebihan seperti kecerdasannya, di mana dia juga memiliki tubuh yang kekar dan mempunyai kesehatan yang luar biasa dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Suatu hari Nabi Samuel alaihissalam yang mencari Tolut dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah bukit. Saat itu Tolut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang hingga ia berjumpa dengan Nabi Samuel alaihissalam. Ketika itu keduanya saling pandang dengan sorot mata yang tajam. Sehingga ketika itu Nabi Samuel alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwasanya lelaki yang ditemuinya adalah Tolut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Begitu pula dengan Tolut yang memiliki pengetahuan luas juga yakin bahwasanya lelaki yang ditemuinya itu adalah utusan Allah. Nah,
Awalnya percakapan mereka berdua membahas tentang keledai Tolut yang hilang. Ia menanyakannya kepada Nabi Samuel apakah ia melihat keledainya. Namun Nabi Samuel pun menjawab bahwa keledai yang dicari Tolut saat itu tengah berjalan menuju kandangnya dan tidak perlu dicemaskan. Setelah itu Nabi Samuel alaihissalam mengatakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Tolut diminta untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Seketika itu Tolut tidak percaya dengan kata-kata utusan Allah dan ragu karena dirinya bukan siapa-siapa. Akan tetapi berkat kepercayaan Tolut bahwa yang meminta itu adalah seorang nabi, maka ketika itu Tolut pun setuju dengan tawaran tersebut. Hingga akhirnya Tolut diumumkan oleh Nabi Samuel alaihissalam di hadapan kaum Bani Israel, dan mereka yang sebelumnya tidak kenal dengan Tolut lantas menentang apa yang diajukan oleh Nabi Samuel. Mereka beranggapan bagaimana mungkin seorang petani miskin dapat memimpin mereka yang jauh lebih terpandang. Ketika itu mereka mengatakan, mengapa orang yang tidak kami kenal itu harus menjadi raja kami? Nah, ketika itu Nabi Samuel alaihissalam pun menjelaskan bahwa yang berhak menjadi seorang raja atau seorang pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki sanad bangsawan atau yang kaya raya, akan tetapi kemampuan itu bisa dimiliki siapa saja termasuk Tolut yang hanya seorang petani. Nah, ketika itu Nabi Samuel alaihissalam menegaskan bahwasanya sosok Tolut ini merupakan seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu bukan merupakan pilihan darinya. Maka dari itu mereka harus setuju dengan Tolut sebagai seorang pemimpin. Nah, perdebatan mengenai penentangan Tolut sebagai pemimpin ketika itu akhirnya diselesaikan setelah benda pusaka atau tabut yang telah lama hilang yang mereka agung-agungkan diberikan oleh malaikat kepada Tolut. Nah, sehingga ketika itu Bani Israel yang menyaksikan itu pun tidak mampu menyangkalnya lagi. Dan ketika itu ditetapkanlah Tolut sebagai seorang pemimpin, yang mana Tolut ini hanyalah merupakan seorang petani. Nah, demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.